ternyata ada 20, ya kan? Memang yang kita kopi memang 20, ya kan? 20 ya. Ekspresi sudah ada angkanya yang paling sedikit ya. Sudah ada, berarti selesai sudah bisa data V-nya tinggal kita variabel V-nya ya. Variabel V tampil apa? Name, type, weight, decimal, label, values, missing, column, measure. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Yang cuma kamu perhatikan adalah ini, cuma name, ya, terus kemudian desimal, ya, kemudian label, sama values, sudah itu aja, ya. Dan itu tergantung dari data yang kamu entrikan, ya. Yang di entry adalah apa? Data kategori dan data numeric. Tadi data kategori adalah kode 1 dan kode 2, IGD dan IC, ya kan? Kemudian data numeriknya adalah skor kepuasan kerja, ya kan? Nah, yang pertama tadi ini adalah apa? Skor kepuasan kerja. Nah, variabel ini kita ketik di sini ya. Kepuasan, terus kemudian spasi kerja, pasti akan ditolak, ya kan? Cobain aja, banyak kan keluar dia ditolak, ya kan? Kepuasan terus spasi kerja, coba ya. Nah, kenapa? Kenapa keluar variable name contain and karena Anda itu pakai spasi. Untuk menghindari spasi, Anda harus pakai under apa? Ya, kenapa bahasa Jawanya garis bawah? Ya, atau ya ada yang nulis saja ya, puas itu juga nggak apa-apa. Yang penting ya labelnya itu diketik selengkap mungkin nanti. Di sininya singkat nggak apa-apa dinamnya, tapi di labelnya itu ditulis selengkap mungkin. Karena itu yang nanti akan keluar di output SPSS. Kalimat yang dilabel itu. Oke, kita coba ya. Ketika aja puas gitu. Titik gemes. Puas. Yang kedua apa? Instalasi Nah ini ya, ini memungkinkan koma nggak ada di kepuasan kata komanya apa nggak ada komanya mas? Nggak ada ya, nggak ada komanya. Nah kalau nggak ada komanya, desimalnya dinolkan. Kalau Anda mengukur berat badan dan tinggi badan sampai ada komanya, ya, misalkan ada belakangnya, misalkan 68,8 ya kilogram berat badan, berarti Anda setel desimalnya 1. Ini menunjukkan berapa angka di belakang koma maksudnya. Oke ya. Desimalnya itu menunjukkan berapa angka di belakang koma. Karena ini nggak ada komanya, nolkan. Tapi sebenarnya dicuekin juga nggak apa-apa sebetulnya. Tapi defaultnya itu adalah 2 di sini, ya kan? Default itu adalah gawan angka. Ya, apa enggak? Sama. 8,712 kilogram. Wah, itu ya. Satu total begitu ya. Nah, kamu baru desimalnya diganti 3. Kalau nggak ada komanya, 0. Nah,
labelnya kita ketik selengkap mungkin. Ini sebenarnya apa ini? Skor, kekuasaan, kerja, ramah, ya, tapi di kulitnya juga bisa sih. Coba ya. Oh, jadi kopi. Jadi mati. Oh iya, kalau label itu boleh pakai spasi nggak apa-apa, nggak ditolak. Oke ya. Jadi itu ditulis selengkap mungkin panjang banget juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang name itu ya karakternya terbatas. Kalau kamu mau name panjang banget ya pasti ditolak juga. Jadi selain spasi Kerja keras. terlalu panjang kalimatnya, ya itu juga ditolak kalau yang di name. Ya. Tapi kalau di label ditulis selengkap mungkin terserah. Status kekuasaan, skor kekuasaan, kerja, Rawan. values-nya ditulis gak usah karena ini bukan data kategori. Nanti yang bawah baru data kategori. Instalasi itu datanya cuma 1 dan 2. Kalau data kategori pasti 0 desimalnya karena dia hanya kode, ya kan, hanya angka 1 2 3 4 gitu ya. Nah di sini apa tadi jenis instalasi ya. Nah values-nya baru kita setel. Caranya nyetel ya mbak ya mas ya. Ini paling kanan diklik coba, paling kanan kolomnya itu diklik ya. Klik. Oh. Ini akan muncul ini, akan muncul kayak combo kayak istilahnya. Apa lagi istilahnya ya? 3 titik lah ya apa mau. Kamu maunya ketik ini ya, diklik aja ini ya. Terus keluar dialog value labels ya. Nah, mungkin untuk yang ini ya, kemarin ada ya di kelas ini juga ada yang nanya, Pak itu saya video tampilannya ya, ya kan? Nah di situ ya nanti kalau ada mau mengentrikan dengan tanda itu plus ya. Oh. Ya. Ini. Kalau saya nanti tanda N ini ada N ya. Dengan pertama tadi value itu kodenya apa sih? Satu itu apa? IGD apa ICU? IGD, oke ya. IGD gitu. Terus klik Hah? Ini N itu nambahkan N ADD lah. Nggak ada. Add ini loh. Mana? Mungkin yang tampilan yang Angka ini. nggak perlu nge-add itu ya. Bukan. Kamu harus apresiasi sendiri lah. Maksudnya interpretasi Apakahnya sendiri. plus? Hah? Gimana? Oh, nambah. Yang kedua, value dua adalah IC, SU gitu ya. Add lagi ya. Nah, kan udah selesai nih, ya kan? Berarti tinggal di okein. Nah, misalnya ya kamu mau SD, SMP, SMA, berarti kodenya sampai 3, ya kan? Misalkan juga SD, SMP, SMA, diploma, sarjana, berarti kodenya sampai 5 gitu. Jadi intinya ya, values itu untuk memasukkan data kategori dalam bentuk coding atau kode. Oke ya. Nah, kita okein. Ya, diklik oke. Nah, oh ya, dalam hal misalnya ya, kamu ada kasus kayak gini.
Misalnya ya, kelompok bumil puskesmas A, ya, kelompok bumil puskesmas A di sini ya, yang bawahnya itu kelompok bumil puskesmas B, sama-sama kategorinya. Misalnya ya, lulusan diploma sama lulusan sarjana bidang misalkan ya. Anda hanya perlu kayak gini, nggak perlu kayak gitu tadi tambah gitu ya. Klik kanan ya, tinggal di tengah-tengah taruh sini tengah-tengah kursornya. Klik kanan copy ya, terus taruh bawah paste. Nah itu codingnya itu tercopy ya di variabel selanjutnya karena hasil ukurnya sama tadi itu, yaitu kelompok bidan ya, ambil ya kelompok bidan kota A, kelompok bidan kota B, pendidikannya diploma dan sarjana, sama-sama hasil ukurnya diploma dan sarjana. Kamu hanya tinggal copy paste aja intinya ya. Nah, untuk menghilangkan ini kan kita nggak butuh ya. Anda klik sebelah kiri sendiri ya, sebelah kiri sendiri ini diklik, terus klik kanan clear, ya. Nah, kayak gini. Oh. Oke ya. Bunyinya Terus, misalnya ya, instalasi pingin ditaruh paling atas, karena mungkin kamu nggak serap ya, instalasi saya taruh di atas lah. Kamu tinggal klik ininya. Nah ini sebelah kiri sendiri ya, sambil tetap bold ya, di klik kiri, paksa ke atas. Ini ya, itu kan ada garis merah. Nah, instalasi pindah ke atas. ya. Ya kan? Oke? Di database juga bisa. Wah, aku pingin ya di antara instalasi dan puas mau saya sisipi, ya, sisipi variabel. Dia tinggal klik dikit, kliknya di puas ya, klik kanan, insert variables. Ya. Nah, nih menjadi variabel 4 ini, ya kan? Paham ya? Nih. Jadi ada variabel baru di tengah-tengah karena kita sudah menginsertnya, menyisipkannya, ya kan? Kalau mau ini dibuang, klik kanan, clear, ya lunas ya. Di sininya hilang juga. Oke, kekuasaan tadi di atas ya, kita kembalikan lagi. Nah, ini. Paham ya? Itu caranya. Sekarang ya kita mau nyobain, kan ini datanya kan numerik ya, skornya. Nah numeriknya itu berdistribusi normal atau enggak? Ya kan kita uji. Oke. Caranya uji ini. Analyze, deskriptif statistik, explore. Kok nggak bisa sih? Kalau kita mau menguji normalitas data ya, oke, normalitas data itu sekali lagi ya hanya ada di Mohon maaf, data Anda tidak cukup. numerik, nggak boleh ada. Anda tidak Ya. Naon itu bisa bisa Ya nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa. Nanti tetap ya, kita mau kalau pakai klik ya, yang penting sama. Nyobain bisa, tapi kembaliannya nggak bisa. tetap ngerjain itu nggak bisa dihapus. Ya nggak apa-apa. Misalnya ya, puasnya tetap di bawah ya, nggak apa-apa. Yang penting kita nanti ya dalam memasukkan ke kotak-kotaknya itu benar, itu aja. Dalam memasukkan ke kotak-kotaknya. Nah, udah siap ya?
kita klik explore ya. Nah, di luar ini ya, Explore. keluar dialog explore. Di sini ada 3 kotak putih, yang 4 lah ya, sama sebelah kiri ya. Masalahnya yang di sebelah kiri itu harus ditaruh di sebelah kanan. Sementara yang sebelah kanan ada 3 kotak, ya kan? Jenis instalasi mau dimasukin Anjir, kemana, ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya, variabel bebasnya dalam hal ini jenis instalasi atau skor kekuasaan? Variabel bebasnya jenis instalasi. Kan variabel bebas kan dia harus ada dulu, ya kan? Kan harus ada dulu instalasinya, baru mereka bekerja di situ, baru dari situ kekuasaan. Oke, ya kan? Variabel bebas nama lainnya faktor. Oke? Variabel terikat nama lainnya efek. Ya kan? Kemarin Pak Asiandi ya membahas tentang regresi, ya kan? Itu pakai istilah prediktor dan kriterium, ya kan? Pembelajarannya online ya? Gerget. Nah, prediktor itu adalah variabel bebas namanya. Kriterium itu variabel kan? Itu ya. Jadi SPSS itu menamakan variabel. Saya malas sabar ini. Kerja masukin ke depend. Oke, dependent lawan katanya independent. Independent itu artinya bebas. Enggak, aku bener kering. Berarti hari kemerdekaan, hari kebebasan. Ya, dependent berarti terikat. Independent berarti bebas. Makanya kan independent masukin skor kekuasaan. Skor kekuasaan kan masuknya itu tadi variabel terikat. Jadi Anda itu harus hafal di luar kepala, ya, paham ya? Harus hafal di luar kepala tentang variabel bebas dan terikat. Harus hafal di luar kepala, alias lupa. Jadi di luar. Oke, setelah kita masukkan ya 2 variabel ya, yang Anda harus perhatikan cuma ini toh, plot itu aja. Plot. Hah? Plot. Mungkin ada di sebelah kanan, ya. Mungkin versi yang baru. Mungkin versi yang baru Plot di sebelah kiri sebelah atau apa? Plot. Baca keluar, dialog explore plot, ya kan? Anda hanya mengklik normality plot. Retest, ya. Normality plot di tes. Ya mungkin tampilannya berbeda karena versi yang baru. Ya. Nah, di sini ABK yang lain ya. Stem and leaf ya, itu juga diklik ya boleh, dicuekin juga boleh. Pokoknya yang ini harus diklik normality. Ya. Kita klik continue dan continue. Kan balik lagi ke explore ya. Ya. Nah, abaikan yang lain, nggak bisa diusin option, statistik atau apa. Langsung kita klik oke. Kita tunggu 5 detik ya. Oke. Sementu output SPS. Ternyata di explore itu dihitungkan juga ada mean, ada median, ada varian, ada standar deviasi, ada minimum dan maksimum untuk IGD dan untuk ICO. Saat kita ngetik tadi selengkap-lengkapnya, ternyata juga keluar di sini skor kepuasan kerja perawat, gitu, ya kan? Tadi kita ngetik di labelnya loh, ya, waktu ngetik di label. Nah, di
disinilah test of normality-nya. Ya, catat tuh. Kalau sampelnya kurang atau sama dengan 50, pakainya sapirovir. Sekali lagi, kalau sampelnya kurang atau sama dengan 50, pakainya sapirovir yang dilaporkan. Tapi kalau sampelnya lebih dari 50, pakainya no. Ternyata SKSS menghitungkan dua-duanya. Saya mau nanya, sampelnya ada berapa itu? IgG ada berapa? 10. 10 kurang dari atau lebih dari 50? Kurang. Kalau kurang berarti pakainya sapirovir. Ya. Tuh. Nah, pelajaran kemarin itu lebih dari 0,05 berarti dia berdistribusi normal. Satu. Ya. Kalau dia lebih atau sama dengan 0,05 signya itu ya, maka dia berdistribusi normal. Kalau dia kurang dari 0,05 signya, maka dia tidak berdistribusi normal. Pertanyaan saya, 0,19 lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih besar. Lebih besar. Kalau besar berarti normal atau enggak? 0,059 Bu. 5% kalau 19%. Hasil output ini akan kita pindahkan ke Word, MS Word. Silakan buka blank dokumen Word. Blank dokumen Word. Nah, ini namanya blank dokumen Word. Kosongan, ya. Oke ya, kita kasih judul lampiran 1. Lampiran 1 output SPSS. Ya. Kursornya taruh bawah, ya. Nah, sekarang kembali ke outputnya. Di sebelah kiri ada tampilan di sebelah kiri dan kanan kan? Ya. Di sebelah kiri ini kan ada kuning-kuningnya tuh. Nggak tahu. Kuning-kuningnya itu Iya mah. akarnya bongkot. Orang Ya kan? dari dulu kok. Ya, oke. Bongkote. Ya. Test of normality ya. Kita klik ya sebelah kiri itu kan ada tanda panah merah ya. Ya kan? Ya. Terus jenis instalasi. Wah, kalau kita klik jenis instalasi di sebelah kiri ya ini ya. Ternyata terblok semuanya, ya kan? Nah, berarti kalau kita klik output itu terblok semuanya, ya kan? Ya. Klik kanan. Klik kanan. Copy objek. Copy objek. Orang gue robusta apa arabica. Oke, yang jadi dulu ya. Jadi dia anak kopi objek. Ya. Kopi objek ya, kalau saya kopi objek. Tunggu sebentar ya, buka blank dokumen tadi ya, pastekan di situ ya, masukkan. Baru tadi diperkecil mbak sininya loh, baru ada keperkecil sini, paham ya? Baru disetel portrait. Paham ya? Dikembalikan ke portrait sehingga nanti semuanya tidak terpotong loh, maksudnya loh tabelnya
ya. Itu strateginya kayak gitu. Ini kalau Jadi tadi kia ngeblok ini kan landscape ya. Mana itu bisa? kia nah baru di CTRL plus C terus copy Tapi kan idealnya skripsi kan contohnya advance. Nah, ada klik ini nih, show text boundaries. Tunjukkan So garis batas teks gitu loh. Klik. Terus oke paling kanan ini, paling kanan bawah. show text mana show text? Tahu enggak? Ya. Tuh. Nggak tahu. Terus biasanya margin kan ada ukurannya yang pakai inci ya. Anda pengen ganti di sentimeter. Lah Anda cari aja di advance-nya itu. Oh ini Ya. udah aku mau. Tentang ukuran marginnya loh. Ada di sini ukuran marginnya. Coba kita cari lagi ya. Show text boundaries. Ayo tuh boundaries. Nih. Show measurement in unit sentimeter mau diganti inci apa ya. Jadi nanti marginnya pakai sentimeter satuannya itu ya. Nah di sininya ya secara default itu tadi dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Kalau ada blank ya, blank dokumen. Ya diokein aja. Kan keluar kok, benar? Ya itu. Kami Data bikin view. sampel tim tes, gitu kan ya. Oke, kita balik lagi ke data view yang awal ini. Ya. Tolong Anda klik ini nih, klik ini nih, value label. Klik value label. Kalau tidak ada kata-kata value label ya, value label itu bandrol, label bandrol, foto klambi ya, mana bandrol dengan anak tasnya, anak talinya, Hah? akan terjadi apa? Oh ternyata ini ya menerjemahkan kode itu ternyata diterjemahkan apa sih? Gitu, paham nggak? Oh ternyata IGD itu 1, IJJU itu 2. Ini buat ngecek kita itu bener apa enggak codingnya, ya. Apalagi yang codingnya banyak banget. SD versi berapa sih? Yang terserah lah versi berapa lah. Bisa 16, 17, 19 silahkan. Mungkin banyak yang minta mas kalau misalkan Anda buka jasa itu. Coba kamu konfirmasi lagi. Ya. Itu aja. Tapi kalau kamu belum terinstall SPSS intinya kamu bisa minta jasa itu minta diinstalkan. Yang mau kita laporkannya garis atas atau garis bawah, ini masalahnya, ya kan? Oke lah, kebetulan yang saya contohkan ini ya data-datanya ya, kebetulan signya atau signifikansinya itu 0,001 sama dengan yang di bawah, termasuk lower dan uppernya sama juga 0820 2780 0820 2780 sama. Boleh jadi di kasus yang lain lower dan uppernya itu berbeda. Oke ya. T itu adalah uji hasil hitung ya. Kalau secara manual itu pakai rumus T namanya. Kalau secara manual kita kan minta bantuan software ya. Kalau kita hitung-hitungan dengan kalkulator secara manual dengan rumus itu namanya rumus T. Nah ini hasilnya.
Nah, di sini juga ada seatnya sebelah kiri. Kita mau yang mana? Seat yang sebelah kiri sendiri atau yang seat ini, seat to time. Untuk melaporkan tadi itu ada perbedaan atau tidak ada perbedaan, ya kan? Pakainya yang mana? Nah, ini tolong dicatat ya, disimak. Perhatikan seat untuk F ya. Ini namanya seat F ya. Di sini kan ada garis batasnya tuh, ya kan? Garis batas yang menjulang ke atas pol, ya kan? Ini adalah uji homogenitas namanya ya. Jadi datanya itu homogen apa enggak sih gitu intinya ya. Kalau homogen berarti pakai baris atas. Kalau tidak homogen berarti pakai baris yang bawah yang dilaporkan. Nah, untuk menentukan homogen atau enggaknya kita lihat signya ini. Kalau signya itu lebih besar dari 0,05 ya lebih besar, berarti dia homogen. Pertanyaan saya 0,880 lebih besar apa lebih kecil dari 0,05? Lebih besar. Kalau lebih besar berarti homogen datanya itu, data skor kepuasannya itu ke-20 itu ya. Berarti yang kita laporkan adalah yang larikan atas, ya kan? Berarti larikan atas ketemunya 0,001. Lower uppernya 0,820 dengan 2,78. Oke ya. Tuh, cara melaporkannya seperti ini. Nih. Ya, jadi tolong jangan Anda copy paste output ini ya. Copy masukkan bab 4 hasil dan kesimpulan. Salah. Ini di copy paste masukin. Anda harus menerjemahkan bahasa output SPSS ke dalam bahasa skripsi. Ini contohnya. Tabel 2, rata-rata perbedaan skor kepuasan perawat di ICU dan IGD. Ya. Skor kepuasan IGD 5,8 tadi di sini. Ya, 5,8 ini ketemu 5,8 dengan 4. Ya. Standar deviasinya 1,033, 1,054. Ya. Nah, diterjemahkan kayak gini. Perbedaan ratanya itu berapa tadi? 1,8 mean difference, dan di sini ada kata-kata mean difference-nya. Perbedaan ratanya itu 1,8. Diperoleh dari 5,8 dikurangi 4, ya kan? Tuh. Ya. Lower uppernya juga ini lower, ini upper. Ya. Interval kepercayaan lah, nggak saya terangin, udah nikmati aja itu laporan aja.